Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soludin Aufa, NPM 23020200014, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Juraisio Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan regulasi yang mengatur tentang gadai syariah di Indonesia. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu gadai syariah. Gadai syariah atau dalam istilah fikih disebut rahan adalah penyerahan suatu barang sebagai jaminan utang, di mana jika utang tersebut tidak dibayar, barang bisa dijual untuk menutupi utang. Berbeda dengan gadai konvensional, sistem gadai syariah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, keadilan, dan tolong-menolong. Titik awal formalisasi gadai syariah dimulai dengan terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 25/DSN MUI /3/2002 tentang rahan. Fatwa ini menegaskan dasar-dasar syariah dalam transaksi rahan agar bebas dari riba, gharar atau ketidakpastian, dan praktik non-syariah lainnya. Selanjutnya, untuk operasionalisasi biaya penyimpanan barang dan jaminan, diterbitkan Fatwa DSN MUI nomor 26/3/2002 tentang rahan emas. Fatwa ini kemudian menjadi landasan praktek penggadaian syariah di Indonesia. Untuk memastikan kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen, OJK menerbitkan beberapa aturan, antara lain Peraturan atau POJK nomor 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pergadaian. Selanjutnya, POJK nomor 73/POJK.05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga keuangan non-bank termasuk unit syariah. Penggadaian regulasi OJK ini memperjelas tata kelola, perizinan, pengawasan, dan aspek kehati-hatian lembaga gadai, termasuk layanan gadai syariah. Dalam rangka memperkuat industri pergadaian syariah, terbit POJK nomor 31/POJK.05/2021 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan gadai yang memperbarui aturan sebelumnya dengan memasukkan ketentuan lebih rinci terkait usaha syariah. Regulasi ini mewajibkan aspek kepatuhan syariah yang lebih ketat, termasuk penunjukan Dewan Pengawas Syariah di lembaga gadai syariah. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini dan Kementerian Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mengatur jalannya praktik gadai syariah, termasuk dalam perizinan dan pengawasan operasional lembaga-lembaga yang menyediakan layanan ini. Namun, dalam praktiknya masih terdapat banyak tantangan di regulasi ini, seperti adanya dualisme antara fatwa DSN MUI dan aturan pemerintah. Misal, dalam soal pengenaan biaya pemeliharaan yang kadang nilainya menyerupai bunga. Ini tentu menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama bagi lembaga yang baru ingin menerapkan gadai syariah secara murni. Belum lagi tantangan lain seperti kurangnya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai apa itu gadai syariah dan bagaimana membedakannya dari gadai konvensional. Namun, seiring berkembangnya ekonomi syariah, regulasi ini juga terus disempurnakan. Salah satu contohnya adalah muncul layanan gadai syariah berbasis digital yang mulai bermunculan melalui platform fintech syariah. Hal ini tentu menjadi sinyal bahwa regulasi harus semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk teknologi dan kebutuhan pasar. Sampai di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa
Perkembangan regulasi gadai syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, meskipun masih menghadapi tantangan. Diperlukan sinergi antara OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, ulama, pelaku usaha, dan masyarakat agar gadai syariah bisa tumbuh secara sehat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.